Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Catur. Kembali lagi bersama Catur Sriwijaya, channel Catur Anak Bangsa. Halo Sobat Catur, hari ini kita akan membahas tentang pertandingan antara Nodirbek Abdusattorov melawan Ian Nepomniachtchi. Partai ini sendiri terjadi pada babak terakhir dalam kejuaraan dunia catur cepat tahun 2021 dan menjadikan Abdusattorov juara dunia baru menggantikan Magnus Carlsen. Oke Sobat Catur, kita langsung saja ke partainya. Abdusattorov memulai dengan langkah C4, dinamakan dengan pembukaan Inggris, kuda F6 dan kuda ke C3, E5, kuda F3 dan dijawab dengan kuda ke C6. Dilanjutkan dengan E4. Ian Nepo merespon dengan gajah ke B4 dengan ancaman menghilangkan kuda dan mengambil bidak di E4. Tapi D3 menambah support bidak di E4. D6 membuka diagonal gajah terang. H3 dimainkan membatasi ruang gerak gajah. Dilanjutkan dengan A5 sebagai langkah antisipasi jika A2 dimainkan, gajah ke C5. Dan putih tidak bisa memainkan B4 karena sudah dinanti dengan bidak di A5. Gajah ke E2 bersiap mengamankan raja, dijawab dengan gajah ke C5. Rokade. H6 dimainkan sebagai langkah propelatif sebelum rokade. Dilanjutkan gajah ke E3, menetralisir gajah gelap hitam yang sangat tajam. Tantangan diterima, bidak pukul gajah sekaligus menciptakan lajur F semi terbuka. Ian Nepo melanjutkan dengan rokade dan menteri ke E1, mencoba mengaktifkan menteri dalam pertempuran. Dilanjutkan kuda C ke E7 dengan tujuan memanuver ke G6, tapi kuda ke H4 sebagai kontrol petak F5 dan G6. Tapi hitam tetap pada rencananya, kuda ke G6 menawarkan pertukaran, tapi dibalas dengan kuda ke F5. C6 dimainkan, mengontrol petak B5 dan D5 sekaligus membatasi ruang gerak kuda putih. Menteri ke G3 dimainkan dengan tujuan mengunci pergerakan kuda hitam. Jika kuda hitam berpindah, maka skakmat akan terjadi dan sekaligus menghubungkan kedua benteng. Tapi hitam tidak tinggal diam, gajah pukul kuda diteruskan dengan benteng pukul gajah sekaligus memberikan tempat benteng A ke F1. Hitam memainkan kuda F ke H7 dan dilanjutkan dengan benteng A ke F1. Hitam melanjutkan dengan menteri ke H4 menawarkan pertukaran, tapi raja ke H2 sebagai persiapan jika permainan masuk pada babak endgame. Menteri pukul menteri, raja pukul menteri, dan dilanjutkan kuda ke E7 mengancam benteng, benteng ke F2, kuda H ke G5, dan dijawab dengan H4. Kuda ke H7 adalah opsi bagi hitam, tetapi Ian Nepomniachtchi memilih kuda ke E6, dan langkah ini menurut engine sedikit meragukan. Putih membalas dengan gajah ke G4 mengancam kuda, tapi kuda ke C7 dan diteruskan dengan kuda ke A4 mengincar petak B6 yang cukup strategis dan diteruskan dengan bidak ke F6. Dalam rekomendasi engine, seharusnya Ian Nepomniachtchi memainkan kuda ke C8 dengan mengontrol petak B6, dan apabila gajah pukul kuda di B8, maka benteng F tidak bisa memukul gajah di C8 karena akan ada forking di langkah berikutnya. Maka diteruskan dengan benteng A pukul gajah di C8. Dan apabila kuda ke B6, maka benteng ke D8. Dan ini masih cukup berimbang. Tapi Ian Nepo meneruskan dengan F6 dengan maksud menghubungkan bidak-bidaknya. E4 dimainkan mencoba provokasi di petak pusat. Dijawab dengan benteng F ke D8, benteng ke D2, dan B5 menyerang kuda, tapi C pukul B5. Oke Sobat Catur, bagaimana jika kuda ke B6 sebagai langkah anjuran dari engine? Menyerang benteng, benteng ke B8, dan kuda ke D7 menyerang benteng sekaligus disupport gajah di G4, benteng ke H8, dan bidak D pukul E5. Dan apabila bidak F kali E5, maka bidak D6 akan jatuh. Dan apabila bidak D pukul E5, dilanjutkan dengan benteng ke D1. Dan dalam papan N-bar, posisi putih sangat kuat. Tapi di sini bidak C kali B5 dilanjutkan dengan kuda kali B5, benteng F ke C1, menekan bidak C6, dan dilanjutkan dengan benteng ke B8. Kuda ke C3 menawarkan pertukaran, raja ke F7 ikut aktif dalam pertempuran, diteruskan dengan H5. Kuda pukul kuda, benteng pukul kuda,
dan diteruskan dengan benteng ke B5. Putih merespon dengan gajah ke C2 menyerang benteng ke B6 dan dilanjutkan dengan gajah ke C4 skak. D5 menutup skak. Dalam posisi ini Abdusattorov memainkan bidak D kali E5. Hitam tidak bisa memainkan bidak pukul gajah karena bentengnya sedang terpining. Di sini Yane pun memainkan bidak F pukul E5 dan dilanjutkan dengan bidak E kali D5, C kali D5 dan diteruskan dengan E4. Oke sobat catur, hitam tidak bisa memainkan D kali E4 karena raja sedang terpining, dan apabila bidak pukul gajah maka benteng pukul benteng. Raja ke F6 dimainkan. Putih merespon dengan gajah pukul D5, dijawab dengan kuda pukul gajah dan bidak pukul kuda. Raja ke G5 dimainkan, menyerang H5, benteng ke E3 mengancam E5, raja pukul H5 dan benteng pukul E5 skak. Raja ke G6, D6. Putih mencoba menyederhanakan permainan dengan menawarkan bidak di D6 dan mengambil bidak di A5, tapi hitam ke A4. Oke sobat catur, bagaimana jika hitam menerima tawaran putih? Maka ini yang akan terjadi, di mana putih unggul satu bidak. Dan sekali lagi papan ember menunjukkan putih lebih unggul. Tapi hitam menolak hal yang demikian dan lebih memilih menyelamatkan bidak A. Putih melanjutkan dengan D7, mengancam pertukaran dan menjadikan bidak D promosi. Tapi raja ke F7 mencegah rencana putih. Dilanjutkan benteng ke F2 skak, raja ke G6 dan benteng ke E7 mensupport bidak. Yane pun melanjutkan dengan benteng ke D6 dan dijawab dengan benteng ke F7 mensupport bidak sekaligus mengancam bidak G7. Benteng ke D3 skak, raja ke F4, benteng ke B8 mengancam bidak di B2, benteng kali G7 skak, raja ke H5 dan raja ke F5. Oke sobat catur, seharusnya hitam mati dalam dua langkah, tapi waktu catur mereka berdua sudah kritis dan ini dapat dimaklumi, yaitu dengan benteng ke E5 skak, raja ke H4 dan benteng ke G4 checkmate. Tapi dalam game aslinya Abdusattorov memainkan raja ke G5. Dilanjutkan dengan benteng pukul B2. Putih merespon dengan benteng ke G8 mensupport bidak yang akan promosi. Benteng ke D2 mencegah rencana putih dan putih merespon dengan langkah ke E1. Sebuah langkah blunder meskipun dengan ancaman mat. Oke sobat catur, dalam langkah sebelumnya Abdusattorov masih memiliki kesempatan untuk skak mat dengan benteng ke G5 skak. Jika bidak pukul G5, benteng ke H7 skak mat. Dan apabila raja lari ke H4, maka diteruskan dengan benteng ke E4 skak mat. Tapi sekali lagi waktu mereka memang sudah sangat kritis dan langkah ini dapat dimaklumi. Yane Pomiacik merespon dengan benteng ke D5 skak, raja ke F6, benteng ke D6 skak, raja ke F5, benteng ke D5 skak, raja ke F4 dan benteng ke D5 skak. Sebuah langkah blunder. Oke sobat catur, bagaimana jika benteng di D2 melakukan skak di D4, raja ke G3, dilanjutkan benteng ke G5 memaksa pertukaran. Putih wajib melindungi bidak di D7 dengan memainkan benteng ke E7, hitam ke A5, dan ini varian terbaik yang dimiliki oleh hitam. Oke sobat catur, kita ke permainan aslinya. Benteng ke D4 skak, raja ke G3, dilanjutkan benteng ke D3 skak, raja ke H2 dan dilanjutkan dengan benteng ke D5. Oke sobat catur, bagaimana jika benteng memukul bidak di D7? Maka dilanjutkan dengan benteng ke E5 skak, raja ke H4 dan dilanjutkan dengan G3 skak. Benteng wajib pukul dan dilanjutkan dengan benteng pukul benteng, dan putih pasti memenangkan pertandingan. Oke, kita kembali ke permainan. Benteng ke D5, bidak ke D8 promosi, dilanjutkan benteng pukul menteri, benteng ke E5 skak, raja ke H4 dan diteruskan dengan bidak ke G3 skak. Di sini Yane Pomiacik akhirnya menyerah karena tidak mungkin lagi meneruskan permainan.